Mendekati Hari Raya Idul Adha, intensitas pemeriksaan hewan kurban ditingkatkan oleh petugas Dinas Peternakan Lampung Selatan. Rabu siang, petugas mendatangi sejumlah lokasi penjualan hewan kurban di Kalianda. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pengecekan mulut, kuku, mata, kulit, dan air liur. Petugas belum menemukan sapi dan kambing kurban yang dijual dalam kondisi sakit. Seluruh hewan kurban yang telah diperiksa sehat. Petugas mengimbau warga membeli hewan kurban di pelapak yang telah mendapatkan sertifikat terkait pemeriksaan hewan kurban dari Dinas Peternakan. Ini supaya ada jaminan hewan kurban yang dibeli sehat dan dagingnya layak dikonsumsi. Ini kita memperketat arus lalu lintas hewan yang keluar daerah dengan persyaratan yang ketat ya. Kemudian untuk hewan yang dilalu lintaskan itu harus memiliki sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan. Meski Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tinggal sepekan lagi, namun pedagang hewan kurban di Kalianda mengeluhkan sepi pembeli. Mereka memperkirakan ini dampak merebaknya wabah LSD dan banyak warga yang membeli langsung hewan kurban dari peternak. Ada perbedaannya, terutama sapi, peminatnya itu kurang. Oh, dibandingin tahun lalu? Berapa persen Kang pengaruhnya Kang? 30% lah. 30%. Kalau tahun sebelumnya kita bisa menjual berapa ekor sapi Kang? 35. Harga hewan kurban masih stabil meski muncul wabah lumpy skin disease atau LSD. Harga sapi kurban di kisaran 18 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Harga kambing kurban kisaran 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur mulai naik. Ini terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu pagi. Harga cabai merah dari Rp24.000 kini jadi Rp28.000 per kilogram. Harga cabai rawit tetap di Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah naik Rp2.000 per kilogram dari Rp38.000 jadi Rp40.000. Harga buncis juga naik dari Rp12.000 kini Rp15.000. Menurut pedagang, naiknya harga beberapa komoditas bumbu dan sayur mayur itu karena pasokan dari agen berkurang. Cabai merah, buncis, naik. Dari harga berapa ke berapa? Kalau cabai merah dari harga eceran 24 sekarang 28. Buncis? Kalau buncis dari 12 ke 15. Bawang merah? Bawang merah naik juga, cuma naiknya dikit. 40 dari 38 ya. Kalau di cabai nggak ada perubahan, masih standar. Yang berubah itu di bawang merah, bawang putih agak ada kenaikan sedikit. Kalau masalah sayur mayur ada yang turun, ada yang naik. Yang naik itu kentang, buncis, terus yang turun itu kol sama sawi. Itu aja. Kenaikan harga bumbu dapur dan sayur mayur dikeluhkan emak-emak. Mereka kini mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Ini beli buncis sama kentang, buncisnya mahal, sekarang 15, kentangnya 14. Iya, gara-gara nggak ada bahannya kata Pak D ini jadi 15. Biasanya kita beli berapa? Biasanya nggak nyampe kan? Iya, nggak nyampe. Kalau naik gini, gimana kita beli? Ya kita beli dikit-dikit aja ngatasinnya. Nggak usah beli banyak benar. Kumpul karena mau yasinan, makanya beli 2 kilo. Biasanya kan paling setengah. Meski ada beberapa bumbu dapur dan sayur mayur yang harganya naik, sebagian besar harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi masih stabil dan stoknya melimpah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sebagai upaya menyelamatkan UMKM, pemerintah terus memberikan ruang etalase di berbagai kegiatan. Hal itu agar produk unggulan UMKM bisa dipasarkan lebih luas.
Salah satunya pada acara Krui Fair 2023 Pesisir Barat, aneka penjual makanan dan kerajinan tangan memadati area stand. Omset penjual naik dibanding hari-hari biasa. Bahkan ada UMKM yang menambah karyawan dadakan karena kewalahan melayani pembeli. Di tempat ini pengunjung bisa membeli makanan dan buah tangan dengan mudah dan murah. Setelah ada Krui Fair ini, dagang di Krui Fair gimana? Ada peningkatan pendapatan nggak? Ada. Berapa persen kira-kira? Kira-kira ya 70%. Biasanya dapat berapa? Iya. Biasanya seharinya dapat 1 juta. Ya alhamdulillah dari Fair ini bisa dapat sekitar 5 juta dalam sehari? Iya. Jadi membawa berkah ya? Iya, acara ini ya? Lumayan begitu ya, asik. Asik ya? Iya. Lumayan lebih meningkat, lebih meningkat dari yang kemarin. Pengunjungnya lebih banyak ya? Iya, lebih ramai. Seneng ya ada acara ini ya? Sangat senang. Ada hiburan ya? Iya. Perekonomian umum sempat terpuruk selama pandemi COVID-19 lalu. Pemda Pesisir Barat berjanji akan terus membuka ruang terbuka dan stand untuk pelaku UMKM supaya bisa memperbaiki perekonomian mereka. Untuk UMKM dikenakan biaya nggak Pak? Tidak ada. Gratis Pak ya? Gratis. Kalau makan bayar. Semua orang partisipasi, artinya masyarakat, sponsor semuanya. Kita bisa sukses. Krui Fair 2023 juga dibuka pada 20-26 Juni 2023. Selain hiburan pentas musik, Krui Fair juga diisi dengan pawai budaya yang mengenalkan kain sinjang atau sarung yang bermotif mirip tapis. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sebagian warga pesisir di Teluk Betung Selatan dan Bumi Waras, Bandar Lampung hingga kini masih harus membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Mereka membeli dari para pedagang air keliling, sebab meski punya sumur sendiri, airnya tidak enak dikonsumsi karena bercampur air laut atau payau. Air yang dijual ke warga pesisir berasal dari 3 sumur pompa kodok peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Setiap hari puluhan gerobak bermuatan jerigen antre di tempat ini. Para penjual air bersih dengan gerobak memompa sendiri air untuk dimasukkan ke jerigennya sebelum didorong untuk dijual ke warga. Pendapatan penjual air meningkat saat musim kemarau karena tingginya permintaan. Saat musim hujan, permintaan air menurun karena warga umumnya mencuci pakaian dan perabotan dapur dengan air hujan. Air bersih dijual Rp12 hingga Rp25.000 per gerobak berisi 6 jerigen. Harga air tergantung jarak tempuh pengantaran. Tahunnya sekitar 90-an. 90-an. Wah, udah 10 tahun lebih. Bisa ceritain Pak awal mulai seperti apa Pak kondisinya? Awal mulanya ya begitulah. Sekarang sih malah sekarang yang sepi, dulu mah rame gitu. Karena banyak pam. Itu karena orang-orang sini ini airnya nggak bisa diminum, kurang enak. Nah karena di situ setelah diambil airnya itu airnya lebih bagus, lebih enak. Itu akhirnya diambilin, dijualin sama masyarakat sini kebun sayur. Sumurnya ada di mana posisinya Pak? Posisi pas di jembatan depan Sutang yang sebelah timur. Sumur kodok di Teluk Betung Selatan dikenal memiliki mutu air yang jernih. Meski dangkal, sumur kodok tidak pernah kering. Padahal setiap hari diambil airnya hingga puluhan kubik. Sumur kodok ini pun jadi sumber mata pencarian bagi penjual air keliling. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.